Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video ini khusus kita dedikasikan untuk teman-teman guru yang sudah berhasil meraih predikat lulus pada pendidikan profesi guru. Ini alasannya kenapa Anda pantas untuk merasa bangga ya setelah dinyatakan lulus pendidikan profesi guru. Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip untuk tahu informasi sejelas-jelasnya ya. Program PPG dalam jabatan merupakan program pendidikan profesi dengan level 7 pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Program PPG dalam jabatan diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan yang menuntut standar kompetensi lulusan yang berbeda dengan program sarjana atau sarjana terapan. Standar kompetensi lulusan SKL Prodi PPG itu mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Prodi PPG. PPG Daljab adalah istilah yang tidak asing bagi para guru di negeri tercinta ini. Guru-guru yang telah mengajar dan terdaftar di Dapodik sejak tahun 2015 dan lulus pretes berhak mengikuti program ini dan seluruh biaya akan ditanggung oleh pemerintah. Guru-guru akan mendapatkan sertifikat pendidik sebagai pengakuan keprofesionalannya sebagai guru dengan gelar GR. Mungkin masih asing ya di telinga kita bersama, seperti gelar profesi yang lainnya misalnya dokter, insinyur, atau NS ya. Nah, gelar tersebut merupakan impian bagi semua guru. Karena selain merupakan pengakuan atas keprofesionalannya, gelar ini akan mengantarkan para guru mendapatkan tunjangan sertifikasi yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Guru yang sejahtera mampu memenuhi kebutuhan keluarga, mampu membeli laptop, dan mampu mengupgrade ilmunya, tentu akan mampu mendidik generasi bangsa ini dengan lebih baik. Setelah guru dinyatakan lolos pretes, lalu diumumkan melalui SIM PKB, persiapan pertamanya kemudian adalah menyiapkan administrasi. Setelah lulus administrasi, kita menyatakan bersedia untuk mengikuti program ini, dan setelah penetapan LPTK, kita harus lapor diri ke LPTK. Semua proses dilakukan secara daring. Mekanisme lapor diri ini adalah mengunggah syarat-syarat yang ditentukan oleh LPTK agar kita resmi menjadi mahasiswa PPG di LPTK. Syaratnya tidak jauh berbeda seperti saat menyerahkan administrasi di awal. Hanya saja LPTK biasanya meminta surat keterangan dokter, keterangan bebas narkoba, serta SKCK yang tentunya dalam pengurusannya memerlukan waktu, biaya tambahan dari para peserta. Setelah diterima secara resmi di LPTK, peserta akan mengikuti kegiatan. Yang pertama adalah orientasi secara daring dilaksanakan LPTK. Peserta masih campuran ya dari beberapa jurusan. Sebelumnya peserta sudah mendapatkan 6 modul profesional, 4 modul pedagogik yang harus dipelajari secara mandiri. Setelah orientasi perkuliahan di LMS, untuk masuk ke LMS kita harus masuk dulu ke SIM PKB, lalu mengklik tautan menuju ke kelas. Dan ketika kuliah dimulai di LMS, akan dimulai dari yang pertama adalah selanjutnya adalah pendalaman materi ya. Di sana akan diadakan orientasi khusus untuk jurusan yang kita ambil. Dilakukan melalui kuliah tatap maya dengan Google Meet. Peserta diharuskan mengupload tugas mandiri, peta konsep modul 6 modul profesional,
Baru kemudian mereka bisa melanjutkan tahap analisis materi, ajar bidang studi. Satu modul dibahas dalam 1 hari, dilanjutkan dengan sumatif. Setelah itu dilanjutkan penyusunan materi ajar, di mana peserta akan membuat sendiri sebuah materi ajar setara 1 kegiatan belajar. Baru kemudian bisa melanjutkan ke analisis materi pedagogik. 4 modul pedagogi dibahas dalam 4 hari dan diadakan 1 kali sumatif untuk 4 modul tersebut. Dilanjutkan dengan review materi ajar. Kegiatan ketiga adalah perancangan pembelajaran yang dilakukan selama 14 hari, di mana akan menghasilkan produk berupa perangkat pembelajaran sebanyak 3 set, terdiri dari 3 RPP, 3 media ajar, 3 materi ajar, 3 LKPD, dan 3 instrumen penilaian. Dari 3 set tersebut dipilih 1 set untuk peer teaching. Setelah selesai kegiatan perancangan pembelajaran, maka tahap selanjutnya adalah ujian komprehensif. Sebelum ujian, peserta memilih 2 set perangkat yang akan diujikan. Peserta mengupload 2 perangkat tersebut dan dosen penguji yang akan menentukan perangkat mana yang akan dipraktekkan dan diujikan. Setelah lulus ujian, dilanjut dengan tahap PPL dan ujian akhir untuk menentukan kelulusan, yaitu ujian kinerja dan ujian pengetahuan. Memang ini proses yang sungguh panjang dan sangat menguras tenaga dan pikiran, karena peserta harus siap setiap hari untuk melakukan kuliah, sinkron melalui Google Meet, juga sinkron di LMS. Namun ketika lulus akan sangat membahagiakan karena guru mendapatkan pengakuan sebagai guru profesional. Nah, selamat berjuang rekan guru yang sedang mengikuti PPG, dan saya ucapkan selamat bagi yang baru saja dinyatakan lulus ya. Selamat menjadi guru profesional. Tentunya kita akan semakin bangga untuk menjadi guru ya.